Jumpa lagi dengan saya Kim di Inspiration Spider Teras. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kualitas yang diperlukan untuk seorang trader bergaya investor atau trader investor. Jadi apa sih yang diperlukan untuk menjadi seorang trader yang berjiwa investor? Ya, kesabaran ya teman-teman. Kita tahu bahwa seorang trader itu biasanya perkiranya adalah, atau yang intraday itu keluar masuk cepat ya, 1 hari 2 hari itu udah keluar masuk aja cepat. Nah, tapi kalau kita menggunakan trading cara santai seperti yang saya lakukan teman-teman, itu kita nggak bisa buru-buru gitu ya. Kadang-kadang kita melihat posisi trading kita turun terus, padahal kita pakai posisi buy, maka kita langsung khawatir dan kepengen di cut loss gitu ya teman-teman. Tapi kalau dengan menggunakan trading cara santai, di mana kita meletakkan SL di bawah all time low atau di atas all time high kalau posisi sell-nya, maka kita tidak punya alasan untuk cut loss gitu loh di tengah jalan. Atau bisa juga hal itu disebabkan karena kita sering melihat chart. Karena kita sering lihat chart, kita lihat loh ini kok turun terus, jadi rasanya kita kepengen cut loss, atau kita kepengen melakukan averaging gitu ya. Sebenarnya kita kan sudah tahu bahwa posisi ke arah TP itu lebih dekat dibandingkan posisi jarak dari posisi entry ke SL, jauh gitu loh, perbandingannya itu jauh sekali. Jadi kenapa kita harus buru-buru kita cut loss gitu kan? Nah, itu kan jadi sesuatu yang bisa kita tanyakan dengan motivasi kita kalau kita mau cut loss ya. Kadang-kadang itu menjadi gangguan juga. Nah, padahal di sisi lain ya teman-teman, kalau kita bandingkan ya dengan investasi jenis lain ya, misalnya obligasi atau deposito, itu nunggu untuk naik sekian poin ya, obligasi itu 2-3 poin aja itu bisa menunggu berbulan-bulan, dan kita bisa sabar menunggunya. Kenapa? Untuk menunggu posisi trading ya, dimana kita tahu bahwa SL-nya jelas jauh. Kenapa kita buru-buru kita cut loss? Kan nggak make sense, nggak masuk akal. Sementara jarak ke TP-nya itu dekat, jadi ya udah kita tunggu aja sebenarnya. Kita tunggu aja. Nah, saya akan mencoba menunjukkan sebuah posisi yang saya pegang ya sekian lama, dan saya mau memperlihatkan kepada teman-teman kira-kira tuh berapa lama sih sebenarnya menunggu posisi teknik trading cara santai. Oke teman-teman, ini contoh ya, saya punya posisi di MetaTrader ya, di TradingView. Oke, saya akan coba perjelas. Ini kurang clear, jadi biar saya lebih jelas lagi. Nah teman-teman, yang biru ini adalah posisi entry-nya ya teman-teman. Ini adalah entry saya, dan yang hijau ini adalah TP saya. Sebelumnya saya pasang TP itu jauh ada di atas nih teman-teman, karena ini kan jarak 1 hari ya. Waktu itu saya pikir saya akan entry di sini dan TP-nya di sini nih. Tetapi ternyata arahnya turun ke bawah. Nah ketika turun ke bawah, saya merevisi TP saya dekatkan ke sini, tapi dia udah turun ke bawah kan, ya udah turun sampai berapa hari ini. Nah sekarang udah balik lagi naik. Nah ini sebentar lagi mungkin kita nggak tahu ya, apakah ke depan dia akan balik turun lagi atau dia kembali naik ya teman-teman. Nah ini jaraknya udah berapa hari nih dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, itu 1 minggu nih. Berarti minggu berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 2 minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 3 minggu nih. Jadi saya udah menunggu 3 minggu teman-teman. Nah kita lihat ya teman-teman, contoh yang lain ya. Misalnya saya buka posisi di sini nih teman-teman. Katakanlah ini kan ada level resisten ya di atas ini ya. Nah jadi misalnya saya posisinya ada di sini nih, di sini lah saya pasang entry di sini. Saya berharap berikutnya akan naik lagi. Ternyata dia turun sampai bawah, nunggu lama sampai baru dia hit lagi di atas. Ini butuh waktu berapa hari?
1, 2, 3 hari nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa punya gambaran kira-kira berapa lama gitu loh, kita harus menunggu TP kita gitu kan, kita nunggu jatuh tempo kita atau kita nunggu gajian kita gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kualitas yang diperlukan oleh seorang trader bergaya investor itu adalah patience atau kesabaran teman-teman. Nah, di sini saya akan sharing lagi ke teman-teman tentang tulisan seorang YouTuber bernama Etienne Crete yang kebetulan dia juga seorang trader dan dia juga seorang edukator forex ya. Namanya Etienne Crete, dan di sini si Etienne menulis Build Patience in Trading judulnya ya teman-teman. Jadi build patience in trading itu adalah membangun kesabaran di dalam kita bertrading. Nah, the trader who can't build patience eventually gets in and out at the wrong time. Nah, ini benar banget di kalimat ini, bahwa seorang trader yang tidak pernah membangun karakter sabar itu pada akhirnya akan masuk dan keluar pasar pada waktu yang salah, pada waktu yang tidak tepat gitu. Jadi benar ya teman-teman ya, bahwa kadang-kadang kita kepengen cepat masuk nih, padahal habis itu harganya turun, jadi kita masuknya salah nih. Tapi habis itu setelah turun, apakah kita cut loss? Nah, kalau kita cut loss maka kita berarti out at the wrong time. Tadinya get in-nya sudah wrong, jangan sampai out-nya wrong lagi kan teman-teman. Nah, and I know how it feels not to have any patience. Dan saya tahu ya betul bagaimana rasanya kalau nggak punya rasa sabar. Ya kayaknya ya kita gunda-gulana terus kan. I used to get in the market not because there was a good trade, but because I didn't want to miss out on a potential move. Jadi kadang-kadang, jadi dulu dia itu pernah sering ya yang ngalami yang namanya masuk ke dalam market itu bukan karena dapetin posisi trading, bukan karena dapat setup yang bagus, tetapi karena FOMO aja, fear of missing out. Jadi takut, khawatir kehilangan potensi keuntungan gitu loh. It all changed though once I learned the patience is like a muscle. Nah, pada akhirnya dia berubah juga karakternya begitu dia mempelajari bahwa kesabaran itu seperti kita membangun otot kita nih. Kalau kita bodybuilding ya, kita membangun otot kita itu kan kita harus merusak otot yang lama ya dengan cara memberikan beban nih, berat nih. Itu lama-lama nanti ototnya akan pecah dan akan terbentuk otot yang baru dan jadi lebih besar gitu ya bodinya. Nah, jadi otot kita itu akan jadi kuat kalau kita latih. Nah, kesabaran juga sama. Kesabaran itu ternyata perlu dilatih juga supaya kita jadi lebih sabar. Nah, caranya bagaimana ya? Trading. If you never train patience, it will be low. Jadi kalau kita nggak pernah latih kesabaran kita, kalau kita nggak tahan posisi aja, ya kita akan jadi low, it will be low. Nah, jadi sama nih seperti kita melihat drawdown, drawdownnya gede nih, waduh khawatir. Itu seperti kita bangun otot kita sebenarnya. Jadi kalau kita sabar menunggu ya, gak usah di cut loss, ngapain, toh kita tahu SL-nya jauh di bawah all time low gitu kan. Jadi ya kita sabar aja, toh jarak ke TP itu jauh lebih dekat daripada jarak ke SL gitu kan. Once you start practicing, it becomes a lot easier. Jadi akan makin mudah ketika kita sudah makin sabar ya, melatih kesabaran kita. You need to constantly challenge yourself in certain situations to stay calm, but most importantly do nothing. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Cara bersabarnya adalah nggak usah ngapa-ngapain. You can feel the desire to trade. Nah, ada nih rasa keinginan untuk masuk lagi, misalnya mau bikin averaging gitu kan. Waduh kok lama gitu kan, jadi mau di averaging, tapi pada kenyataannya ya kita sabar aja, nggak usah di averaging, biarin aja gitu. But you don't have to act on it. Instead, stay on the sidelines and become an observer of your thoughts. If you miss out on the trade, so what? Jadi ya udah, kalau kita kehilangan potensi untuk cuan ya, udah lewat gitu ya, setupnya udah lewat gitu, ya udah nggak apa-apa, toh paling nggak mengurangi resiko juga, karena setup yang bagus pun belum tentu itu bagus gitu loh, ya kan.
you practice an important skill instead. Dan jadi kita juga akhirnya dengan melatih kesabaran itu bagus banget, karena kita jadi punya skill baru, yaitu kesabaran. Nah, jadi begitulah teman-teman, bahwa yang namanya teknik trading, di mana teknik trading swing ya, teknik trading cara santai yang membutuhkan kesabaran, itu adalah kualitas yang diperlukan seorang investor trader ya. Artinya kita nggak bisa seketika dapat kesabaran itu, apalagi terbiasa dengan trading cepat ya, keluar masuk pasar dengan cepat, maka kita nggak punya cara alternatif lain selain kita bersabar, melatih kesabaran itu. Nah, sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you. Terima kasih.